Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni bima yanfa'uni wa zidni ilma. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama belajar, untuk sama-sama mengkaji kitab Bulughul Maram. Ada baiknya sebelum kita mengkaji kitab ini, kita sedikit mengenal beberapa hal berkaitan dengan kitab Bulughul Maram. Yang pertama, kitab ini ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau seorang ulama faqih muhaddis yang sudah tidak perlu lagi kita ragukan keilmuan beliau. Banyak kitab-kitab beliau yang masyhur dan kita gunakan hingga hari ini. Selain daripada Bulughul Maram ini, ada kitab beliau yang berjudul Fathul Bari. Syarah Sahih Bukhari itu sebuah kitab yang menjadi penjelas daripada hadis-hadis di Sahih Bukhari. Yang kedua, judul kitab ini, kitab Bulughul Maram ini hakikatnya adalah Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Kalau kita terjemahkan maknanya sampai pada tujuan di dalam beribadah ataupun bermuamalah berdasarkan hadis-hadis hukum. Baik, mari kita awali daripada kitab Thaharah, kitab yang pertama di dalam kitab Bulughul Maram. Bab yang pertama dari kitab Thaharah adalah Babul Miyah, yaitu bab yang membicarakan hal-hal tentang air. Baik, hadis yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil bahri wat tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu akhrajul arba'ah wa Ibnu Abi Syaibah wa lafdullahu wa sahahu Ibnu Huzaimah wa Tirmizi wa rawu Malik wa Syafi'i wa Ahmad. Hadis yang pertama dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, fil bahri, tentang laut, wat tahuru ma'uhu, dia laut itu suci airnya, wahillu maitatuhu, dan halal bangkainya. Hadis ini diriwayatkan oleh 4, yaitu sebuah kode yang diberikan oleh Ibnu Hajar berkaitan mukharid, yaitu Ashabus Sunan, Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Berikutnya di sini juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, diriwayatkan oleh Imam Huzaimah, Ibnu Huzaimah, kemudian Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Matan hadis ini diringkas oleh Ibnu Hajar. Adapun matan hadis atau redaksi hadis yang lengkap adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam kitab beliau, yaitu Muwatta, sebagaimana berikut. An Abi Hurairah yaqul jaa rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inna narkabu al-bahra wa nahmilu ma'ana qalilan minal ma' fa in tawadda'na bi atishna afana tawadda'u bihi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tahuru ma'uhu al-hilu maitatuhu. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, telah datang seorang laki-laki, maksudnya seorang sahabat, kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami berlayar di laut dan kami membawa sedikit air. Tentu di sini maksudnya adalah air tawar. Jika kami berwudu dengan air tersebut, maka kami akan haus. Lalu, apakah kami berwudu dengan air tawar tersebut? Lalu Rasulullah SAW bersabda, wat tahuru ma'uhu al-hilu maitatuhu. Air laut itu suci dan bangkainya halal untuk dikonsumsi. Ma yustafadu minal hadis. Lalu apa yang bisa kita peroleh daripada hadis ini? Yang pertama, ini menjadikan dasar bahwasanya air laut dapat digunakan untuk bersuci, baik itu untuk berwudu ataupun mandi wajib. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwasanya
bangkai binatang yang hidupnya di laut itu halal untuk dikonsumsi. Sekali lagi, binatang yang hidupnya di laut. Semisal ikan tuna. Bangkai ikan tuna tentu halal untuk dikonsumsi. Bangkai cumi-cumi halal untuk dikonsumsi. Dan ini bukan dimaknai binatang yang mati di laut. Sekali lagi, ini bukan binatang darat yang mati di laut. Sebagai contoh misalnya begini, kita membawa ayam, lalu ayam itu terjebur di laut, lalu ayam itu mati di situ, itu bukan dikatakan bangkai laut, bukan. Tapi sekali lagi, yang dikatakan bangkai binatang laut adalah binatang-binatang laut yang memang hidupnya di laut. Mudah-mudahan dengan apa yang kita dapati dari hadis pertama ini memberikan kita banyak faedah, bahwasanya air laut adalah suci dan mensucikan. Yang kedua, bangkai binatang laut halal untuk dikonsumsi. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum wa lisairil muslimin muslimat fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.